Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam program SOS. Puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan renungan kita satu dulu di dalam doa, oke? Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mengucap syukur karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam dengan tidak kurang suatu apa. Kami menikmati petiduran yang nyenyak. Terlebih lagi pagi yang indah ini kami sudah Engkau bangunkan dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mulaikan renungan kami ini. Untuk itu sebelum kami memulaikan, kami mohon Roh Kudus akan menolong kami agar supaya Tuhan, baik kami yang menyampaikan renungan maupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan renungan ini benar-benar dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang indah ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulaikan renungan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita meneruskan renungan kita yang masih tetap sama ya. Yang terambil di Roma 8 ayat 29 dan ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca kembali dari ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Bagian yang terakhir ini atau bagian yang kelima, di sini saya memberikan ya subtemanya ya. Sebab tema utama kita adalah ya, only by His grace. Apa yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Yang kelima ialah Dia yang memuliakan kita. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita dipilih ya, sebelum kita ditentukan, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, sebelum Dia membenarkan kita dan sebelum Dia memuliakan kita, kita sudah tahu bahwa status kita sebagai orang berdosa, sebagai akibat dosa Adam yang diperhitungkan, yang diimputasikan kepada kita ya. Tetapi syukur kepada Allah, Rasul Paulus katakan apa ya? Syukur aku manusia celaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 Roma pasal 7 Paulus berkata, syukur kepada Allah karena Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menganugerahkan kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah daripada Tuhan ya. Nah, pagi yang indah ini kita lihat salah satu kasih karunia atau anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kita dijadikan atau Dia memuliakan kita ya. Dia yang memuliakan kita atau kita dijadikan mulia oleh Tuhan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau di dalam KBBI ya, saya baca kata mulia itu ya terkandung 3 hal di dalamnya. Pertama, kata luhur ya. Selain kata mulia itu artinya sama dengan luhur ya. Yang kedua, sama dengan agung, dan yang ketiga sama dengan ningrat ya. Ini 3 makna dari kata mulia ya. Nah, pertama kita lihat dulu
dari kata luhur. Luhur ini merujuk kepada karakter, ya. Ini berbicara tentang budi pekerti atau karakter kita, ya. Kalau kita, ya, tadinya sebelum terima Tuhan, karakter kita karakter yang tidak baik, ya. Karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, melalui kelahiran baru, ya, kita dijadikan mulia di hadapan Tuhan. Ya, ini berbicara tentang karakter, budi pekerti, ya. Nah, itu dari kata luhur, ya. Jadi kata mulia, makna yang kedua dari kata mulia adalah agung. Agung ini sesuatu yang menempel pada satu pribadi, ya, yang menyatakan bahwa orang itu adalah orang yang terhormat. Itu yang makna lain dari kata mulia adalah agung, ya. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu, ya. Ada pujian itu, saudara, ya. Lagu itu sudah lama banget, tapi saya tinggal ingat sepotong saja, ya. Mulia dan agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu, ya. Itu cuma sepotong saja yang saya masih ingat lagu itu. Tapi kita diangkat menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya. Only by His grace. Itu tidak ada sedikit pun andil kita, ya, yang membuat kita menjadi orang yang mulia. Itu cuma karena anugerah Tuhan, ya. Kemudian makna yang ketiga dari kata ningrat. Saudara tahu, ningrat ini merujuk kepada apa? Kasta atau kelas. Tadinya kita tidak dipandang oleh Tuhan. Sekarang kita diangkat menjadi apa, saudara? Menjadi level yang tertinggi, ya. Ningrat itu adalah kaum bangsawan, ya. Atau dengan kata lain, mereka adalah keturunan darah biru. Bayangin, darah biru itu cuma bahasa-bahasa metafora, ya. Bahasa-bahasa kiasan yang dilekatkan pada kita, ya. Kita begitu terima Tuhan, kita diangkat derajat hidup kita, level hidup kita semakin tinggi, dan itu paling tinggi, ya. Di kasta-kasta manapun itu, kalau bicara tentang ningrat, itu bicara tentang kaum bangsawan, para pejabat-pejabat tinggi negara. Lebih lagi adalah anggota keluarga presiden. Itu mereka adalah orang-orang yang keturunan ningrat, ya. Seperti sekarang presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo, itu disebut kalangan ningrat, ya. Anak-anaknya pun itu adalah keturunan ningrat, ya. Saudara yang kekasih, oleh kemurahan Tuhan, setelah kita dilahirkan kembali, kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi kaum ningrat, ya. Nah, mari kita lihat, ya. Kita lihat dulu di dalam, ya, di dalam kata ningrat ini, ya. Kita lihat dulu di dalam Mazmur. Kita lihat di apa, kata luhur tadi, ya, dihubungkan dengan kebenaran firman Allah, ya. Kata luhur tadi dihubungkan dengan karakter kita, ya. Saudaraku, ya, di kata luhur ini artinya budi pekerti atau karakter kita diubahkan, ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita lihat, ya, kata luhur itu identik dengan ini karena menyangkut atau berhubungan dengan karakter hidup kita, ya. Karakter hidup kita. Dua Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, luhur di sini merujuk kepada karakter hidup kita, ya. Karakter hidup kita yang lama,
sudah kita tanggalkan ya. Berkat pertolongan Roh Kudus kita memiliki sifat-sifatnya Allah ya. Sifat-sifatnya Allah yang luhur ya. Kita menjadi anggota keluarga Allah itu adalah sifat yang luhur ya, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berbudi luhur ya. Berbudi luhur artinya orang yang mulia ya. Kemudian kata yang kedua yang ada hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan menurut KBBI adalah kata agung. Agung ini merujuk kepada sama pengertiannya dengan mulia ya. Nah kita lihat Mazmur 16 ayat yang ketiga. Mazmur 16 ayat yang ketiga. Jadi kita harus memahami ya makna dari kata mulia. Itulah kita sebenarnya sekarang ya. Posisi kita, status kita di hadapan Tuhan sebagai orang mulia pertama luhur ya. Kita memiliki karakteristik yang baik ya, karakteristik Kristus ya. Mazmur 16 ayat yang ketiga, perhatikan saudara. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini ya, merekalah orang-orang mulia yang selalu, bukan sering-sering ya. Saya ulang, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang menjadi kesukaannya Tuhan ya. Selalu ya, tidak ada waktu tanpa kita selalu dimuliakan, dan tidak ada waktu, tidak ada hari di mana kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ya di sini katakan bagi orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaan Tuhan. Saudaraku, bila anak-anak, kita punya anak ya, ada beberapa orang kita belikan mainan. Ada anak-anak yang salah satu di antara sekian banyak mainannya, ada yang paling dia sukai, dan itu tidak boleh dipegang oleh orang lain. Apalagi mau dipinjam, nggak boleh. Karena apa? Dia sangat suka mainan itu. Kalau berani itu orang ambil, dia pasti akan marah. Atau kalau dia nggak bisa lawan orang yang ambil itu, dia nangis. Dia pergi kepada papanya atau mamanya, "Ma, mainanku." Dia ambil orang, padahal banyak dia punya mainan. Dia ambil cuma salah satu, tapi justru yang itu yang jadi kesukaannya. Bapa di sorga pun demikian. Kita menjadi kesenangan Tuhan ya. Mereka lah orang-orang yang selalu menjadi kesukaan ya. Nah, ada lagu tempo dulu yang judulnya kesukaanku hanya Yesus sajalah, kesukaanku Dia menolong jiwaku, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Bapa di sorga ya, kita ini sudah menjadi kesenangan Tuhan, seharusnya kita juga harus selalu senang dengan Tuhan. Jangan ada masalah ya, ada sakit penyakit dan sebagainya, kita mulai tidak suka Tuhan. Karena apa? Ya mungkin sudah berapa kali didoain, ya sudah lama mengalami sakit penyakit, didoain belum sembuh-sembuh. Saudaraku, jangan sampai mengurangi 1% saja ya kesukaan kita terhadap Tuhan. Kalau kita masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan ya. Pujian berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin saudaraku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kalau kita masih hidup, walaupun kita mengalami sakit penyakit dan lain sebagainya, sudah sekian lama belum sembuh, ingat, bukan berarti Tuhan kurang menjadi kesukaan, bukan berarti Tuhan kurang menyenangi atau menyukai kita. Tetapi segala sesuatu yang datang bukan terjadi secara kebetulan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Apapun persoalan masalah saudara, termasuk sakit penyakit, tidak mengurangi kesukaan Tuhan terhadap kita. Seharusnya sebaliknya demikian juga dengan kita, saudaraku ya. Kita harus tetap menyukai Tuhan melebihi segala-galanya. Nah, kemudian mari kita akan lihat ya. Kita akan lihat
di dalam 2 Korintus 3. Ya, 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ya. Ketika kita lahir baru, kita dijadikan orang-orang yang mulia. Ya. Kita dijadikan orang-orang yang mulia. Kita harus sadar kita ini orang mulia di hadapan Tuhan, ya. Ini berkenaan dengan ya, makna kedua dari KBBI yang diberikan KBBI tentang mulia adalah agung, ya. 2 Korintus 3 ayat 18 demikian bunyi firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara, kita lihat Tuhan itu mulia. Di sini Rasul Tuhan menyatakan lewat Rasul Paulus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kapan? Ketika kita lahir baru, ya. Saya baca terus ayat ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, kita telah memiliki kemuliaannya Allah. Perhatikan ayat ini, ya. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan siapa? Ya, kita lihat kemuliaan Adam dan kemuliaan Allah yang dimiliki Adam dan Hawa tertanggal ketika mereka makan buah yang dilarang Tuhan. Tetapi di dalam Adam kedua, Yesus Kristus Tuhan kita, kemuliaan Allah yang pernah hilang, yang pernah dimiliki Adam dan Hawa hilang di taman Eden, dipulihkan dalam hidup kita melalui kelahiran kembali. Betapa kita patut mengucap syukur sebab kita ternyata sudah memiliki kemuliaan Allah dan hidup kita harus mencerminkan, ya, memperlihatkan kepada orang bahwa kita memiliki kemuliaan Allah melalui Roh Kudus yang diam dalam hidup kita, ya. Di sini dikatakan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kita, pribadi kita, ya, keluarga kita, bukan. Hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Allah. Dalam arti lain Paulus katakan, kita sebagai anak-anak Allah yang sudah memiliki kemuliaan Allah, biarlah kita selalu menjadi panutan dan sebagainya bagi banyak orang yang belum terima Yesus. Kita orang-orang yang mulia, memiliki kemuliaan Allah. Secara kasar kita tidak bisa melihat, tetapi orang melihat kita ada sesuatu yang beda di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang begitu menarik sehingga membuat orang begitu, ya, sangat menyukai kita, ya. Nah, saudaraku, di sini dikatakan ayat selanjutnya, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, bukan datangnya dari dalam, dari luar kita, dari Tuhan. Ya, kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu berasal dari Tuhan, ya, di sini dikatakan, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar, ya. Glory to glory. Dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. Kapan orang percaya yang menjadi mulia? Sejak dia lahir baru. Kapan kemuliaan sepenuhnya itu terjadi? Pada glorification, kedatangan Yesus kali kedua. Di situ kemuliaan yang sempurna kita miliki. Sebab sekarang kita masih menunggu pembebasan tubuh kita yang berdosa, yang ada masih dikuasai oleh kuasa daging. Tapi pada kedatangan Yesus kali yang kedua, kita memiliki tubuh kemuliaan yang sama dengan tubuh kemuliaan yang dimiliki Yesus ketika bangkit dari antara orang mati. Dia buah sulung kebangkitan, bangkit dengan kemuliaan daripada Allah. Begitu juga dengan kita. Ketika kita terima Yesus, lahir baru, kemuliaan Allah sudah kembali dalam hidup kita. Yang pernah dimiliki Adam hilang karena dosa, dipulihkan di dalam Adam kedua, Yesus Kristus. Nah, saudaraku, apa tujuan Allah, ya, memuliakan kita? Mari kita lihat apa tujuan Allah memuliakan kita, atau dilengkapi kembali dengan kemuliaan yang Tuhan pernah berikan kepada Adam dan Hawa. Kita lihat sekarang, ya,
di dalam 2 Timotius 2 ayat 20. Kita lihat apa yang dimaksud, apa yang dinyatakan oleh firman Allah dalam ayat-ayat itu. Ini maksud dan tujuan Tuhan, ya, memilih kita, menentukan kita, ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudaraku, dalam satu rumah yang besar, dalam satu rumah, itu berbicara tentang satu keluarga. Di dalam satu keluarga ada perabot-perabot. Ini cuma bahasa kiasan. Ada perabot-perabot yang terdiri dari emas, perak, dan batu permata. Tapi ada juga perabot yang terbuat dari, ya, kayu, tanah, dari kayu dan dari tanah, ya. Tentunya ya, emas, perak, dan batu permata, ya, itu dipakai untuk maksud yang mulia. Ini bahasa-bahasa kiasan, ya. Sebagai orang percaya, ada kelas-kelasnya. Kualitas, kapasitas seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, ada kapasitas dan ada kualitas. Ini bicara tentang kapasitas dan kualitas hidup kita, rohani kita, ya. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ya, ia dipisahkan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita akan dipermuliakan oleh Tuhan melalui pelayanan kita, apapun bentuk pelayanan kita. Kita menjadi perabot yang mulia di dalam anggota keluarga Allah, bukan dalam keluarga kita, di dalam anggota keluarga Allah, ya. Nah, tentunya itu akan berdampak kepada keluarga kita. Mungkin ada anggota keluarga kita yang belum bertobat. Entah ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita. Kita akan menjadi terang bagi mereka. Kita akan menjadi berkat bagi mereka, ya. Yang terakhir, ya, mari kita lihat, ya. Kita lihat di dalam, kita akan melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-19, ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Kita lihat apa kata firman Tuhan, ya. Efesus 2 ayat 19, demikian bunyi firman Allah. Demikianlah kamu bukanlah orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudaraku, kita adalah bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah, ya. Itu sebabnya ada pujian berkata, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Oh, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Betapa senangnya kita, saudara, ya, tanpa andil sedikit pun dari kita, tanpa usaha kita, tanpa perbuatan baik kita, oleh anugerah Allah, kita menjadi anggota keluarganya Allah. Yesus adalah kepala rumah tangga keluarga Allah. Betapa kita orang-orang yang sangat berbahagia. Amin, saudaraku. Inilah, ya, 5 hal yang dikategorikan sebagai anugerah Allah. Only by His grace. Ini semua kita miliki karena kasih karunia Tuhan, ya. Yang pertama, kita dipilih itu bukan ada usaha kita, ya. Kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Allah, serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Bukan karena kita punya pekerjaan, bukan karena kita punya usaha, tetapi semata-mata only by His grace, kemurahan Tuhan. Kemudian kita dibenarkan, ya, kita dibenarkan, itu anugerah, ya. Kita dimuliakan, itu adalah anugerah. Amin, saudaraku. Biarlah kita sejak hari ini menyadari anugerah-anugerah Allah yang ada pada kita.
Dan tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur dalam kondisi apapun. Makanya Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana dikatakan apa? Ya, sebab mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau sakit ke, mau sehat ke, mau miskin ke, mau kaya ke, mau apa adanya ke, kita patut mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Amin, saudaraku. Bangga nggak jadi keluarga Allah? Mari di hari-hari kita semakin mengucap syukur lagi dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita akhiri renungan kita pagi yang indah ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari di hari-hari ini semakinlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena oleh kemurahan Tuhan, kita telah menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan melalui anugerah Allah. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan, meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak
kami tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan oleh anugerah pagi yang indah ini kembali kami boleh disadarkan bahwa kamu adalah anggota keluarga Allah di dalam Yesus. Sebabnya Tuhan kami akan semakin mengucap syukur karena anugerah itu tidak kami milik karena bagian daripada andil kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang kami boleh alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus menolong kami membuat kami semakin hari semakin mulia di hadapan Tuhan, semakin agung, semakin luhur di hadapan Tuhan. Kami membangun, kami mencerminkan kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada besok pagi.